Dan ingat, musuh terbesar kita saat ujian EMC bukan teman kerja kita yang sirik, bukan teman emak-emak kita yang suka membandingkan kita dengan anak-anak mereka, tapi nanti aku kirimin link tersebut berupa list yang berguna buat teman-teman jadi bahan acuan secara gratis. Halo semuanya, selamat datang di Logika GP. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama aku GP. Aku adalah seorang dokter yang saat ini berkarir di salah satu rumah sakit di Australia sebagai Resident Medical Officer. Kan tips ini penting semua, aku saranin teman-teman simak videonya dari awal sampai akhir, ambil buku catatan teman-teman untuk bisa langsung dieksekusi. So, nggak usah buang waktu lagi, let's go! Yang pertama, persiapan materi belajar. Materi belajar itu penting banget, kita harus siapkan di awal, yaitu berupa EMC Handbook, John Murtaugh Latest Edition, website yang berguna seperti Fastlane ID, RCGP, Austin Toxicology, Royal Children's Hospital. Jadi, teman-teman perlu ketahui, buku EMC Handbook ini adalah satu-satunya buku resmi yang pernah dikeluarkan EMC sebagai panduan tentang jenis-jenis soal. Dan ini sifatnya jadul banget sih. Ada banyak informasi yang sudah kurang kekinian, malah bisa dibilang bisa bikin salah jawab saat kamu ujian. Buku ini dulunya dijual online dari website resmi AMC. Buku ini dipelajari untuk membuat diri kita lebih familiar tentang bagaimana jenis-jenis soal yang akan keluar, bukan untuk dihafalkan jawabannya. Contohnya nih, pada zaman dulu, optimum time to refer to PCI untuk sakit jantung ACS, golden hour-nya itu adalah 120 menit. Tapi in the latest edition of John Murtaugh, itu adalah 60 menit. John Murtaugh. So, the latest edition of John Murtaugh book adalah pegangan bagi setiap IMG atau International Medical Graduates yang mau ujian AMC. Dari pengalamanku, buku ini mencakup hampir 70% materi ujian. Dan setelah aku tanya mahasiswa kedokteran yang lagi belajar di UQ atau University of Queensland, mereka tidak menggunakan buku ini sebagai acuan loh. Justru teman saya yang saat ini sudah menjadi fellow RSAGP, saat ujian fellowship-nya, malah bukunya adalah buku John Murtaugh ini. Sedikit curhat nih, aku sebenarnya memiliki sedikit privilege karena sudah mengenal buku ini sejak aku lulus kuliah. Kebetulan aku tuh bekerja di salah satu rumah sakit yang 90% pasiennya itu adalah merupakan orang Australia. Pemilik saham rumah sakitnya itu adalah seorang yang berasal dari Australia, dan medical directorku yang kebetulan mewawancaraiku pada saat kerja di rumah sakit tersebut adalah seorang IMG yang sudah lulus ujian AMC. Jadi, sistem kita bekerja di sana itu mirip banget sama sistem kerja di Australia pada umumnya. Dan guideline kita pada saat itu bukan PAPD, tapi buku ini. Karena kasus-kasusnya relate, contoh nih, untuk menangani DVT. Sebelum kita mengenal rivaroxaban, kita dulu treat patient itu menggunakan warfarin. Nah, guideline-nya itu berasal dari buku John Murtaugh ini. Sayang aja, pada saat itu tidak maksimal aku mempelajarinya, jadinya malah butuh waktu lebih lama untuk sebelum ujian. Teman-teman gampang kok bisa menemukan buku ini secara online. Kalau teman-teman berniat untuk beli buku fisiknya karena lebih nyaman untuk dibaca, bisa kirim email ke logikagp@gmail.com. Siapa tahu aku punya waktu untuk beliin buku ini dan kirim ke alamat kalian. Oke, kita lanjut untuk website yang berguna. Jadi, untuk emergency cases itu bisa menggunakan Fastlane, medical cases bisa menggunakan AJGP, hypertension bisa menggunakan Heart Foundation, toxicology bisa menggunakan Austin Toxicology, pediatric cases bisa menggunakan Royal Children's Hospital, Obs-Gynae bisa menggunakan SA Health, warfarin guideline bisa menggunakan Clinical Excellence Commission, dan kasus ortopedik bisa menggunakan OrthoBullet. Ada banyak banget nih sebenarnya kumpulan website gratis yang udah aku kumpulin. Sayang banget aku belum bisa mencantumkan link-link website tersebut di deskripsi videoku. Aku juga nggak tahu kenapa. Tapi teman-teman yang tertarik bisa email aku ke logikagp@gmail.com. Nanti aku kirimin link tersebut berupa list yang berguna buat teman-teman jadi bahan acuan secara gratis. Kemudian kita lanjut untuk tips berikutnya, yaitu ikut kursus online dan cari study partner. Secara subjektif, mengikuti kursus online dan memiliki studi partner merupakan keharusan buatku karena dua alasan pribadi. Yang pertama, aku itu FOMO alias fear of missing out. Aku tahu ini tidak baik, tapi karena aku sudah berdamai dengan diriku, aku tahu kekuranganku dan personalitiku yang OCPD. Yang kedua, aku lebih termotivasi jika ada teman baik sebagai penyemangat maupun saingan yang sehat. Namun, secara objektif, kenapa kursus online atau study partner ini sangat penting? Itu dikarenakan karena satu, aku belum pernah mencicipi langsung sistem kesehatan di Australia pada saat itu. Mudah tersesat,
hingga dibutuhkan pembimbing yang memang ahli di bidangnya dengan cara mengikuti kursus online. Yang kedua, EMC itu memiliki kecenderungan merombak soal berdasarkan periode tertentu. Sudah menjadi aturan baku bahwa kandidat ujian EMC itu tidak boleh meng-share soal-soal EMC dalam bentuk apapun. Kalau ketahuan akan mengakibatkan kandidat tersebut bisa didiskualifikasi. Ini membuatku memiliki asumsi kuat akan adanya pengulangan soal di periode-periode tertentu. Kursus online baik yang resmi ataupun tidak secara ofisial dicantumkan di website EMC itu memiliki kelebihan untuk memberikan kisi-kisi yang kalau di kandidat EMC itu kenal dengan sebutan recall. Alasan yang ketiga adalah study partner baik yang berasal dari negara yang sama atau negara yang berbeda adalah indikator mutu kita. Jadi ketika kita study bareng, kita tahu nih kemampuan teman kita itu seberapa. Jadi minimal kita tuh nggak ketinggalan banyak info dari teman kita. Dan percayalah teman-teman, seperti metode yang digunakan oleh Maudy Ayunda, aku percaya 100% ini berlaku untuk dengan mengajarkan teman-teman suatu ilmu itu akan menjadi lebih melekat dibandingkan hanya kita pendam sendiri. Kita lanjut ke tips berikutnya, yaitu booking tanggal ujian lebih cepat. Ada dua alasan kenapa aku memberikan tips ini untuk teman-teman yang mau persiapan ujian EMC. Yang pertama, karena cara ini sudah terbukti ampuh di aku sendiri. Yang kedua, karena kita didesain untuk tidak pernah siap menghadapi ujian. Percaya atau tidak? Jadi pengalamanku, aku sangat disupport oleh keluarga dan orang terkasih untuk menjalani ujian ini. Terutama ibu dan partner aku. Mereka akan selalu tanya progres aku. Ibu selalu tanya, udah sampai mana persiapannya? Kalau partnerku selalu tanya, udah siap belum ujiannya? Jawabannya pasti, nggak tahu, nggak siap. Kita tidak akan pernah siap. Jadi, untuk menghindari non-efisiensi waktu yang kita punya, di mana waktu kita tuh sangat berharga, kita harus punya target kuantitatif berupa tanggal pasti. Dengar-dengar dari YouTuber, tapi lupa sih namanya, pokoknya ngebahas tentang Kaizen. Otak kita itu didesain untuk menyelesaikan task atau tugas kita on time kalau ada timernya. Ini teman-teman boleh argumen sih, boleh tulis di kolom komentar, siapa tahu ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Kemudian tips berikutnya adalah buat jadwal tertulis. Sebagai disclaimer, mungkin ini hanya berlaku buat aku dan beberapa jenis manusia yang suka menjadwalkan aktivitasnya karena kami ini merasa kami ini tidak multitasking dan mungkin pengaruh OCPD-ku juga kali ya. Jadi waktu kita itu sama-sama 24 jam. Sama dengan manusia-manusia lain di muka bumi. Aku dituntut memiliki kewajiban untuk bekerja full time di rumah sakit karena tuntutan finansial yang tidak terelakkan. Aku juga rela pulang lebih cepat. Jadi sering banget gitu. Karena pada saat itu kebetulan jabatanku di departemen saat itu tinggi, lumayan tinggi. Sehingga sisa waktuku untuk belajar pasti lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang full time punya kesempatan untuk belajar mempersiapkan AMC. Untuk menghindari kelalaian yang kubuat sendiri dengan alasan capek, aku lebih baik membuat timeline yang bertarget sehingga mudah buatku untuk mengevaluasi progresku sendiri. Ini selalu berhasil buatku dan bahkan karena kebiasaanku yang teratur ini membuat study partnerku rely on my schedule. Sayangnya schedule kita itu nggak boleh niru orang itu 100% ya. Ini pernah study partnerku itu kebetulan saat itu jaga ID di daerah rural. Dia ngikutin jadwalku 100%, yang satu aku jaga sore. Jadwal kami bentrok. Kemudian pada saat aku nggak belajar, dia ikutan nggak belajar. Sedangkan saat aku punya waktu kosong, dia tidak memiliki jadwal yang tetap, sedangkan aku sudah memiliki target sendiri. Jadi jadwal ini sifatnya benar-benar sangat personal ya teman-teman. Nah, segitu dulu ya tips yang bisa aku share untuk persiapan ujian EMC1 ya. Ultimate tips, semua usaha yang kamu lakukan itu hanya akan berhasil jika sudah kita lakukan semaksimal mungkin dan kita harus iman. Kalau teman-teman seperti aku percaya sama Tuhan, iman kepada Tuhan dan berserah padanya. Dan ingat, musuh terbesar kita saat ujian EMC bukan teman kerja kita yang sirik, bukan teman emak-emak kita yang suka membandingkan kita dengan anak-anak mereka, tapi musuh kita adalah diri kita sendiri. Harus disiplin dan fokus. Yang lain, gak penting say. Betul atau betul? Oke? Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!